Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita berbanyak rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah telah curahkan. Semoga nikmat yang melimpah tadi menjadikan kita orang yang pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur ya, hari ini sudah masuk 1 Dzulhijjah. Perbanyak amal soleh di dalamnya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allahi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashru fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak ada hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling agung, yang dimana seseorang beramal soleh di dalamnya, kecuali apa? Pada hari-hari ini, yaitu apa? Al-Ashru, yaitu 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah perbanyaklah di hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, yaitu memperbanyak apa? Memperbanyak tahlil, kemudian takbir, dan juga apa? Tahmid. Dalam artian, kita di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini hendaknya memperbanyak apa? Amalan soleh. Dan di antara doa yang tadi kami dengar barusan dari Syekh Abdul Salam Asy-Syuair hafizahullah taala, di antara doa yang paling banyak hendaknya apa? Dipanjatkan, sebentar Ibu. Di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh seorang muslim seharusnya ialah apa? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata beliau rahimahullah taala, di antara doa yang layak paling sering diucapkan pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ialah apa? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di bulan Dzulhijjah ini, yang masih di bulan haram, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah ya yang bisa kita laksanakan ialah apa? Tentu yaitu ibadah haji dan juga apa? Ibadah umrah bagi orang-orang yang menjalankannya. Dan bagi orang-orang yang qadarullah wa masya'a fa'al, tahun ini tidak berkesempatan untuk berangkat haji, ya,
karena mungkin visanya tidak keluar ya, dan yang lain-lain, maka itulah takdir Allah yang terbaik ya. Karena kalau tidak salah salah satu visa dari banyak visa yang ada untuk ibadah haji, yaitu apa? Ada visa Furoda, qadarullah masyafa'al, sampai kemarin sore tidak keluar. Dan hari ini juga kalau tidak salah tidak ada info visa yang keluar dari visa Furoda. Maka inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meyakini bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu ketika dijalankan kepada manusia, maka dia akan menyadari bahwasanya seluruh kejadian yang ada di atas muka bumi ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah taala sudah mengatakan bahwasanya ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kepada kalian kecuali dengan dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba harus menyadari bahwasanya musibah yang menimpa kepada diri kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara amal soleh yang bisa panjenengan lakukan ialah memperbanyak puasa, khususnya nanti pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah ya. Tapi saya kemarin ditanya ditanya sama salah seorang jamaah, Ustadz, ada dua pertanyaan. Apa hukumnya menggabungkan qada Ramadan dengan puasa sunnah? Saya jawab, wallahu a'lam, saya belum pernah menjumpai sunnahnya, yaitu seseorang menggabungkan antara qada Ramadan dengan puasa sunnah. Lalu pertanyaan model yang kedua, yaitu bagaimana mana yang harus pertama kali dikerjakan, yaitu mengqada Ramadan ataukah berpuasa pada 9 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Saya bilang, ibu hutangnya berapa, Bu? Saya hutangnya ada 5, Ustaz. Kenapa 5 terasa ringan? Kenapa 9 hari puasa terasa ringan sedangkan 5 hari terasa berat? Saya langsung tembak aja, Bu. Tak tembak aja langsung. Saya bilang qada lebih utama, Bu ya. Apalagi hanya 5. Maka saya katakan juga tidak perlu juga, yaitu menggabung antara niat puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan qada Ramadan ya. Maka selesaikan qadanya terlebih dahulu, baru mengerjakan 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah kalau masih ada waktu. Kalau tidak, maka sisa yang ada dikerjakan, kemudian mengerjakan puasa Arafah. Selesai. Kemudian di antara hal yang bisa kita kerjakan pada hari 9 hari atau 10 di bulan Dzulhijjah, yaitu kita hendaknya sebagai muslim dan muslimah itu banyak-banyak bertaubat ya. Kata Nabi SAW mengatakan, innallaha yugharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Kata Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah itu punya rasa cemburu, dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba melaksanakan apa yang Allah taala haramkan. Maka di bulan Dzulhijjah, apalagi ini di bulan Muharram, apalagi ini di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hendaknya setiap muslim dan muslimah itu meninggalkan, yaitu kemaksiatan. Jangan memperbanyak kemaksiatan justru. Ya, ini bulan yang diagungkan. Maka karena ini bulan yang diagungkan, hendaknya setiap muslim dan muslimah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Minhajul Muslim, yang dimana pada hari ini kita masih di bab yaitu al-adab ma'az zaujan ya, ma'az zaujain, yaitu adab-adab seorang suami kepada siapa? Kepada istrinya, atau istri kepada siapa? Kepada suaminya. Dan pada hari ini khususnya
kita masuk pada poin yaitu apa? Hukukuz zauji 'ala zaujati, yaitu hak-hak suami dari siapa? Dari istri. Kalau kemarin ialah hak-hak istri dari seorang apa? Suami, yang ini merupakan kewajiban seorang suami. Sekarang ialah apa? Hak-hak dari seorang suami dari apa? Dari istri-istrinya, ya, yang ini merupakan apa? Kewajiban dari seorang apa? Istri. Perlu diketahui bahwasanya hak suami atas istri itu memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam apa? Agama Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu mengatakan, haqquz zauji 'ala zaujatihi anna law kanat bihi qarhatun falahasatha ma addat haqqahu. Kata Nabi SAW mengatakan, ini saking tingginya hak seorang suami dari seorang istri, yaitu apa? Kata Nabi SAW mengatakan, hak dari seorang suami terhadap siapa? Terhadap istrinya itu seperti apa? Seperti ketika seorang suami memiliki apa? Memiliki nanah, ya. Falahasathu, kemudian apa? Falahasatha, kemudian si suami ini apa? Si istrinya apa? Menjilatinya, ma'addat haqqahu, maka yang demikian itu masih belum apa? Menunaikan hak dari seorang apa? Suami. Bukan berarti suami itu ingin dijadikan seperti apa, Bu? Seperti raja, bukan, ya. Tetapi untuk menjelaskan bahwasanya hak suami itu apa? Begitu besar. Maka panjenengan harus berhati-hati terhadap siapa? Suami panjenengan siapa? Masing-masing. Nah, kita baca, ya, di antara hal yang dituliskan dalam kitab ini, yajibu 'ala zaujati nahwa zawjiha al-qiyamu bil huquqi wal adabil atiyah. Ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh seorang istri terhadap suaminya dari hak-hak dan juga apa? Adab-adab. Di antaranya yaitu apa? Ta'atuhu fi ghairi ma'siyatin. Seorang wanita itu hendaknya dia senantiasa taat, ya, selama perintah yang diperintahkan oleh sang suami itu tidak mengandung kepada apa? Kemaksiatan. Dan ini merupakan apa? Tanda seorang wanita yang cerdas, ya. Sebagaimana dia juga mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia juga apa? Mentaati suaminya. Karena yang memerintahkan seorang wanita itu taat kepada suaminya ialah siapa? Ialah Allah Subhanahu wa taala dan juga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syarat seorang wanita untuk masuk ke dalam surga ialah apa? Di antara jalannya ialah dengan dia mentaati siapa? Suaminya, ya. Ingat, selama perintah dari suaminya itu tidak mengandung kepada apa? Kemaksiatan. Maka sebagai wanita muslimah itu hendaknya apa? Menjadikan ketaatan kepada suami sebagai apa? Syarat masuk ke dalam apa? Surga, sebagaimana salat dan juga apa? Puasa, ya. Maka dari itu, ya, taat kepada suami itu jangan didurhakai, Bu. Ketaatan kepada suami itu, ya, jangan apa? Jangan dilawan. Karena ketika seorang istri mendurhakai suaminya atau tidak taat sama suaminya, maka ini termasuk apa? Termasuk wanita yang durhaka, ya. Nabi SAW misalnya dalam sebuah hadis menyebutkan, Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, sering disampaikan hadis ini, wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita itu salat 5 waktu, kemudian apa? Berpuasa Ramadan, menjaga kemaluan dan mentaati suaminya, akan dikatakan kepada si istri ini yaitu apa? Yaitu masuklah dari pintu surga atau masuklah ke surga dari pintu manapun yang kalian apa? Kalian harapkan. Makanya
Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-34, Allah mengatakan, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Allah mengatakan, apabila si istri itu, ya, apabila mereka para istri itu sudah mentaati kalian wahai para lelaki, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk membuat mereka menjadi apa? Susah, ya, dipersulit, ya, enggak. Ya, maka seorang istri diperintahkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa apa? Mentaati suaminya. Mohon maaf, misalnya dalam hubungan suami istri, ketika si suami mengajak, istri harus manut, Bu, ya. Berat apa tidak, Bu? Ya berat. Habis nyuci, habis bersihin anak, habis masak, istri pengennya apa? Rehat. Begitu pula suami, Bu, ya. Habis kerja juga pengennya apa? Rehat. Tapi ketika seorang suami mengajak hubungan biologis dengan siapa? Dengan istrinya, maka istrinya itu jangan sampai apa? Menolak. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, ya, tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya menuju tempat tidur lalu dia fata'ba, si istri ini enggan, kecuali yang berada di atas langit yaitu para malaikat, ya, akan apa? Akan murka kepada siapa? Kepada si wanita ini sampai apa? Dia mendapatkan apa? Ridho dari si suami. Manut wailah. Capek, suami juga capek, Bu, sama. Ya. Loh, maka seharusnya bersyukur loh, Bu, ya, kalau misalnya suami itu seringnya sama, bukan seringnya, ya, mohon maaf, ketika sering mengajak istrinya itu bersyukur. Berarti apa? Berarti apa namanya, tidak diletakkan di luar, di tempat yang diharamkan. Apalagi misalnya jenengan sudah tahu, mohon maaf, si suami, ya, itu harus apa? Harus pergi luar kota, diselesaikan dulu urusannya, Bu, ya. Apalagi luar kotanya 1 pekan, 2 pekan, 2 bulan, 3 bulan. Jenengan kan belum pernah jadi istrinya tentara. Nggak ada kan? Ada istri tentara di sini? Nggak ada. Nggak pernah jadi istri tentara. Kalau jadi istrinya tentara, Bu, kasihan, Bu. Meskipun nggak tentara, ya. Ada mungkin tentara jenengan mungkin yang suaminya sering luar kota 1 bulan. Kalau tentara itu, Bu, ditinggalnya lama, Bu. Apalagi kalau pas lagi tugas, misalnya tugas 1 tahun di mana? Di Timur Timur. Wah, nggak pulang, Bu. 1 tahun, bayangin loh. Berat, Bu, ya. Suaminya berat, istrinya juga apa? Berat. Apa loh? Serius, istri saya itu, ibu istri saya itu melahirkan 3 anaknya, termasuk istri saya, tanpa ditemani seorang suami. Serius? Wah, kenapa? Karena memang tugas, lagi keluar negeri, ya. Berat. Jadi istri saya cerita, apa namanya, ibunya jalan ke BKIA sendirian, lalu melahirkan. Pulang bawa anak sendirian. Anak bersyukur, alhamdulillah aku bukan jadi tentara, ya Allah, dia bilang begitu. Bukan saya meledek, enggak, ya. Tapi Masya Allah, begitu tangguhnya seorang ibu dan juga seorang apa? Suami dalam menghadapi apa? Kehidupan. Nah, panjenengan, mohon maaf, panjenengan yang notabene suaminya sering di rumah, ya, sering ketemu setiap hari, hendaknya apa? Hendaknya ketika suaminya datang atau suaminya hendak luar kota, maka dipenuhi yaitu apa? Hal-hal yang menjadi apa? Kebutuhannya, ya. Dari jasmaninya, dari rohaninya, tetap apa? Diberikan kepada dia. Nah, maka kewajiban seorang istri itu, ya, hendaknya dia apa? Mentaatinya selama apa? Tidak mengandung di dalamnya unsur yaitu apa? Kemaksiatan. Contoh, ya, kemaksiatan contoh misalnya, mak, awakmu ne alisi koyo ngono welek, mak, misalnya ngono. Tak permak apa? Tak lebokno apa? Salon kecantikan, tapi kurisen apa? Alismu. Boleh apa ndak, Bu, nguris alis, Bu? Nak kurisen alis, tahu dikuris. Cukuran kulis apa alismu. Enggak boleh, Bu. Saya juga heran, ya. Kenapa orang kok nguris alis, ya? Saya mikir, saya pernah lihat ada beberapa itu wanita nguris alis.
apa yang cantik dari hadisnya itu dikuris, Bu ya. Subhanallah. Nah, ini termasuk apa? Termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-washimat al-mutawashimat ya al-mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husnil mughayyirati khalqallah. Kata Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-washimat, Allah Ta'ala melaknat para tukang tato, wal mutawashimat, dan orang-orang yang minta apa? Ditato, wal mutanammisat, yaitu apa? Orang yang mutanammisat itu orang yang mencabut atau mengambil, yaitu apa? Bulu-bulu di mana? Di wajahnya. Wal mutafallijat, ya, dan juga apa? Orang yang merenggangkan giginya, lil husni, demi kecantikan, al mughayyirati khalqallah. Karena apa? Mereka itu termasuk orang yang merubah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Jangan, Bu ya. Biasanya nih Arab manten, ya kan, sebagian orang apa dikuris. Ya, Bu ya, betul ya? Mau manten ya? Kalau orang-orang dulu di waktu manten dikuris, Bu ya. Jangan. Ya, jangan wis opo ono lah. Alise jentar-jentar sithik ndak apa-apa. Alise apalagi? Ono bekas goresan sithik ndak ada masalah, ya. Ojo dikuris, Bu. Ya, ojo dikuris, ya. Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, pernah berkata begini, Bu, wa anna nahya innama huwa fil hawajibi wa ma fi atrafil wajhi. Larangan dalam hadis di atas itu ialah apa? Untuk alis-alis dan juga apa? Ujung-ujungnya apa? Wajah. Kalau Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah juga berkata begini, Bu, an-nafsu ialah tarkikul hawajibi wa tadkikuha talaban litahsiniha. Yang namanya an-namas, ya, al-mutanammisat tadi ialah apa? Menipiskan bulu alis demi apa? Tujuan kecantikan. Maka orang-orang, ya, yang menipiskan alis karena perintah suami, maka ini termasuk apa? Melanggar atau melakukan larangan perintah, melakukan apa? Larangan yang dilarang oleh siapa? Oleh Nabi SAW, dan juga melarang atau melakukan larangan yang dilarang oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, di antara pekerjaan syaitan ialah apa? Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Dan sungguh aku akan perintahkan kepada mereka untuk apa? Untuk mereka, yaitu apa? Mengubah ciptaan ciptaan Allah. Ya, dikurislah. Ada orang ya, alhamdulillah kok nggak di Indonesia gitu ya. Ya, yaitu apa? Ada orang yang lidahnya itu dipotong jadi dua seperti iguana. Iguana apa ya? Iguana apa biar yang lidahnya dua pokoknya. Apa komodo ya? Pokoknya yang ilate loro, Bu. Pas menjuluku ilate loro. Iguana apa lidahnya dua? Maksudnya kan lidahnya terbelah kiri kanan gitu loh, Bu. Ya. Ada kayak begitu ada. Saya pikir hanya hanya ilatnya tok. La ilaha illallah. Saawa-awa ibu dirubah, Bu. Kan iguana kan ono melendung, kayak ada melendung apa istilahnya ya? Garis-garis apa kayak melendung-melendungnya di punggungnya tuh. Itu pelentungnya Bu juga jadi mohon maaf ya, nggak tahu diapakan sama dia, itu apa diangkat kulitnya supaya kelihatan melendung kayak iguana, Bu. Lho nek koyo ngene iki lho, sapa sing arep apa? Sing arep gelem karo dhek. Bahkan subhanallah, Bu ya. Saya juga tahu ya. Tato itu bukan hanya di kulit sekarang. Tato itu juga sudah sampai apa? Mata. Tato mata itu sudah apa? Sudah ada. Sebagian orang tuh matanya hitam bles. Loh ya apa, Bu? Moto itu apa ditato. Terus kita ditanya, ada yang bertanya, kalau tato itu sudah mata itu sudah ditato hitam, apakah bisa dikembalikan putih? Tidak bisa lagi. Loh ya apa, Bu? Ayo. Na'udzubillah. Makanya, Bu ya, hendaknya ketika suami memerintahkan kepada kemaksiatan, maka jangan ditaati. Misal
ketika menikah, naudzubillah ya, maka jangan sampai sebetulnya ya anak-anak perempuan panjenengan menikah dengan orang yang tidak paham tentang masalah agama. Misalnya ketika qadarullah dapat yang tidak paham agama, kemudian pada saat keluar rumah bilang, "Cek elek ya penampilan bojone aku ki ganteng, duit kayak akeh kok, penampilan kok ala kadarnya." Jangan. Justru ini apa? Yang bagus ketika keluar baru rumah, maksudnya pantas, tidak terlalu tidak tabarruj ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis tentang para wanita yang keluar rumah tanpa menggunakan jilbab. Kata Nabi SAW mengatakan, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada dua kelompok manusia yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Siapa? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yatribuna bihan nas. Yaitu sebuah kaum yang dia itu apa? Senantiasa memegang cambuk seperti apa? Seperti ekornya sapi yang digunakan untuk apa? Mencambuk manusia. Yang kedua yaitu apa? Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun. Nabi SAW mengatakan yaitu sekelompok wanita yang menggunakan pakaian, tapi siapa? Tapi bagaimana dia? Tapi telanjang, berlenggak-lenggok. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati. Ya. Kata Nabi SAW mengatakan kepala mereka itu seperti apa? Seperti punuk unta. Apa kata Nabi SAW sebutkan? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Jangankan dia ini apa bisa masuk surga, baunya surga pun dia juga tidak akan dapatkan. Maka enggak boleh. Ya. Maka ini termasuk apa? Termasuk yaitu apa? Hal yang apa? Dilarang. Atau misalnya yaitu apa? Kita disuruh bertabarruj, na'udzubillah, sama-sama siapa? Sama suami, tidak boleh, Bu. Ono sepupu-sepupumu teko lho. Sing ayu po. Enggak boleh. Ya, jangan yang pantas. Jangan cantik-cantik. Ya, karena bahaya yang namanya sepupu itu juga apa? Adalah hal yang bisa mendatangkan apa? Musibah. Kata Nabi SAW sabda begini, Bu. Iyyakum waddukhula 'alan nisa. Kata Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian apa? Bergampang-gampangan memasuki tempat wanita yang bukan apa? Bukan mahram. Berbahaya sekali. Jadi para ummahat, perhatikan ya. Hendaknya yang pertama di antara hal yang panjenengan lakukan, ini merupakan kewajiban panjenengan dan ini adalah hak dari seorang suami, ialah apa? Nyenengan taat selama itu tidak mengandung kepada apa? Maksiat. Yang kedua, siyanatu irdiz zauji wal muhafadzatu ala syarafiha, yaitu apa? Seorang istri menjaga dan melindungi kehormatan dari seorang apa? Suami. Menjaga hartanya dan juga apa? Anak-anaknya dijaga. Saat kapan? Saat suami sedang luar kota, saat suami sedang bekerja, maka seorang wanita, seorang istri diperintahkan untuk apa? Menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan rumah tangganya, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga anak-anaknya, menjaga pula apa? Hartanya. Tidak boleh mengambil. Contoh, nek pas umbah-umbah nemu duit 1.000 nang kantongi bojo, balekno. Jangan diambil, Bu ya. Jangan. Menengai gak ngomong, menengai ya. Nek nemu duit 20.000 dibalekno. Nek nemu duit sampai 300.000 meneng wae. Jangan ya. Kembalikan, itu haknya siapa? Suami. Contoh, suami ya sedang keluar tugas, maka apa? Jangan memasukkan siapapun ya kecuali apa? Sudah mendapatkan apa? Izin dari siapa? Suami. Contoh, Mas, iki AC wis ndak adem. Aku tak nyeluk tukang AC ya, boleh ya? Nanti dia ke rumah jam 3 pas anak-anak sudah pulang sekolah juga. Boleh apa ndak? Oh ndak boleh, dia ndak usah. Nanti aja hari Ahad, kan
nanti aja hari Kamis kan, besok libur kan, sekalian aja nggak apa-apa. Malam panas-panas itu nggak apa-apa kan, ada kipas angin, insya Allah masih dingin lah. Oh yang nggih Mas, manut. Begitu Bu. Ya, begitu. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, Allah mengatakan, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah." Kata Allah mengatakan, maka sebab itu ya, maka wanita yang salihah ialah apa? Ialah yang dia taat kepada suaminya, lagi memelihara dirinya ketika apa? Suaminya sedang apa? Tidak berada di mana, di sisinya. Jadi seorang wanita ya disebutkan hendaknya dia apa? Dia menjadi pemelihara, penjaga kehormatan dari siapa? Suaminya. Tatkala kapan? Tatkala si suami apa? Tidak ada di mana, di rumah. Kan terlalu banyak Bu ya. Ya kasus-kasus itu naudzubillah, ya si suami atau si istri memasukkan apa? Si laki atau si laki masukkan kepada apa? Si wanita di mana, di rumahnya. Maka ini adalah hal yang apa? Tidak diperbolehkan. Makanya di sini disebutkan wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha. Seorang wanita itu merupakan apa? Pemimpin di rumah siapa? Suaminya. Kata Nabi SAW juga mengatakan, fahakkukum 'alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Kata Nabi SAW mengatakan, hak kalian dari istri-istri kalian agar apa? Yaitu apa? Agar tidak mengizinkan, ya, alla yuti'na, agar tidak mengizinkan ya orang yang tidak kalian sukai untuk meniduri tempat tidur kalian. Contoh maksudnya gimana Bu? Wah aku nggak senang wong iki mlebu omahku, nggak boleh. Maka juga kan nggak boleh Bu. Misal ada seorang suami dan istri yang datang ini apa? Yang akan datang ke rumahnya ialah apa? Seorang suami dan juga apa? Istri. Ternyata usut punya usut, yang akan datang ialah apa? Mantan dari siapa? Dari istrinya yang sekarang misalnya. Jadi sudah bernikah, ada mantannya, tapi sudah menikah juga yang akan datang ini. Terus bila saya bilang enggak, dia tidur di mana? Di hotel aja, enggak di sini, enggak. Kalau enggak punya uang tak bayar, enggak di rumah ini. Maka harus manut Bu. Ya, lu masakno, lu maskan sesuk arep ujian anake, arep mlebu pondok, ndak, wis ojo dibantah Bu ya. Misalnya begitu. Maka ketika sudah suami bilang seperti itu, jangan apa? Jangan dibantah. Kemudian Nabi SAW mengatakan di antara hak seorang suami adalah apa? Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna, ya, dan tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai untuk apa? Masuk ke dalam rumah-rumah apa kalian. Enggak boleh ya, enggak boleh. Maka seorang istri yang kedua yaitu apa? Dia menjaga kehormatan, menjaga apa? yakni kemuliaan rumah tangga yang sudah apa? Dijalin. Yang ketiga disebutkan di sini, yang ketiga yaitu apa? Luzumu baiti zaujiha. Yang ketiga ialah apa? Hendaknya seorang wanita itu betah berada di rumah. Ini yang berbeda dengan wanita-wanita pada zaman apa? Sekarang. Wanita-wanita pada zaman sekarang sebagiannya senang kalau berada di mana? Di kafe. Nyoba kopi baru, ya, meskipun kepada sesama apa? Ummah. Di rumah Bu, ya, di rumah. Sesekali mungkin pulang kajian sekali ya silahkan. Tapi di rumah itu lebih utama. Ya, di rumah lebih utama. Karena apa? Nanti kalau sudah di mana? Di kafe misalnya, akhirnya apa? Ngobrolnya ngalor ngidul. Tidak terarah, ya, tidak apa terarah, ya.
Maka dari itu Bu ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 ya, Allah Ta'ala mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, dan hendaknya kamu menetapi rumah-rumah kalian dan janganlah kalian apa bertabarruj, berhias sebagaimana apa berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Sebentar, saya baca dulu ya. Fala takhruju minhu illa biidnih wa ridahu. Enggak boleh keluar rumah kalau enggak dengan apa seizin suami. Misalnya Mas diajak wali murid ngumpul di rumahnya wali murid fulan. Boleh apa enggak? Izin dulu, Bu. Ini ada ibu-ibu katanya mau masak buat kelepon. Nah, saya lihat begitu ya. Mas, ini wali muridnya Mas Fulan tahu ya? Iya, tahu. Kenapa? Itu kemarin hari Kamis hari ini mau ngajak buat apa? Buat rendang. Nah, boleh apa enggak aku ke sana? Izin dulu, Bu. Ya. Izin dulu. Jangan sampai kayak kejadian yang mohon maaf di mana ya? Sebentar. Kalau enggak salah di Indonesia, cuman di provinsi lupa. Mohon maaf, si ibu pergi sama pacarnya, pulang 3 anaknya mati terpanggang, 1 masih hidup tapi kritis. Tahu berita itu? Di mana itu? Jawa Barat apa Kalimantan ya? Kan kebacut, Bu ya. Dia cari makan apa sama pacarnya, saya lupa ya. Anda keluar itu. Tapi kemudian dia nggak punya suami kalau nggak salah. Kalau dia nggak punya suami, ini kan repot, Bu ya. Kalau sahabat sama pacarnya kalau nggak salah, yang pacarnya seorang satpam atau apa. Ini fatal, Bu. Lo anaknya mati kepanggang, Bu. Dan si ibunya, perhatikan, ketika kemarin sudah di rumah sakit, si ibunya santai dengan handphonenya kayak nggak ada wajah sedih. Loh ini kan ya opo ya. Maka panjenengan pun juga demikian. Kalau mau keluar rumah, izin kepada siapa? Suami. Mas, pangapunten Mas, ini berasnya habis di rumah. Aku tak ke Indomaret di seberang ya. Sama anak kita yang fulan. Nanti temani, ya sudah hati-hati dik nyebrangnya. Ojo lali dipencet biar munisi baru awakmu nyebrang ya. Boleh, silakan. Tetapi pada asal mulanya seorang wanita itu tidaklah dia keluar dari rumahnya melainkan dengan seizin suaminya. Perhatikan, lanjut. Kemudian wa ghaddi tarfiha, hendaknya wanita itu juga menundukkan pandangan mereka, wa khafdi sautiha, dan hendaknya seorang wanita itu juga merendahkan suaranya, wa kaffi yadiha anisu, dan hendaknya seorang wanita itu menjaga dirinya dari menyakiti orang lain, walisaniha anin nutqi bil fahsyi wal badha, dan menjaga lisannya agar tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang keji dan juga ucapan-ucapan yang jorok. Wa asad ila walidayhi, dan jangan seorang wanita itu jangan berbuat buruk kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya siapa? Suami, jangan. Tapi tadi pagi itu ada postingan, saya baca cuman belum saya baca detail. Ada nemu postingan begini, kalau kamu menyakiti orang tuaku sedikit saja, seketika itu pula kamu saya ceraikan. Loh ya apa ini? Ini kalimatnya umum, Bu ya, jangan dibawa kemana, ke arah mana yang umum ya. Harus jelas dulu gimana menyakiti itu yang seperti apa dahulu. Tapi secara umum seorang menantu dilarang untuk menyakiti siapa? Mertuanya ya. Misalnya pas mertuanya lagi datang, jangan disakiti, Bu. Tapi hendaknya dia berbuat baik ya. Perhatikan, Bu. Sampai-sampai ya tentang bahwasanya wanita itu hendaknya benar-benar di rumah, sampai-sampai, Bu ya, sampai ya, masalah sholat saja.
kan kita tahu dahulu di masa Nabi SAW, masalah sholat saja, seorang wanita itu diperintahkan untuk di mana yang paling belakang. Karena pada saat di masa Nabi SAW belum ada hijab seperti ini, belum ada. Maka dari itu Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita dan juga para lelaki, kata Nabi SAW mengatakan, bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha, ya, saf yang paling utama bagi seorang laki-laki ialah apa? Yang paling depan. Wasyaruha akhiruha, yang paling jelek yang paling belakang. Tapi berkata kepada para wanita, yaitu apa? Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan saf wanita yang paling jelek di masa Nabi SAW yang enggak ada hijab, yaitu apa? Yang paling jelek itu yang paling belakang. Tapi yang paling bagus ialah apa? Yang paling yang paling jelek ialah paling depan bagi seorang wanita. Yang paling bagus bagi seorang wanita ialah apa? Yang paling belakang. Nah, contoh Bu ya, ini pentingnya wanita itu di rumah. Nabi SAW ya berkata kepada seorang wanita yaitu Ummu Humaid, yang beliau merupakan apa? Istri dari siapa? Abu Humaid As-Sa'di. Bahwasanya ya Ummu Humaid ini senang apabila apa? Salat bersama Nabi SAW. Apa Nabi SAW berkata kepada Ummu Humaid? Perhatikan Bu sabdanya. Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Ummu Humaid, aku ini tahu kamu tu apa? Senang salat apa bersama dengan siapa? Bersama dengan diriku. Kata Nabi SAW mengatakan apa? Begini, lihat perhatikan. Wassalatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan solatmu wahai Ummu Humaid di rumahmu itu lebih utama, di rumah saya di kamar ya, mohon maaf, di kamar itu lebih utama daripada solatnya dirimu dari mana? Di ruang apa tengah. Kata Nabi SAW mengatakan, wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Ya, solatmu di ruang tengah itu lebih utama daripada apa? Solatmu di ruang yang terbuka, dar. Di rumah tapi masih apa? Ruang apa terbuka. Mungkin ruang tamu Bu ya. Apa? Ruang tengah, dar itu mungkin ruang terbuka kayak apa Bu ya? Ruang makan kali ya, lebih terbuka lagi. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Lihat Bu, ini Nabi SAW ngomong ketika itu di mana Bu? Di Madinah Bu. Perhatikan Bu. Nabi SAW berkata begini, dan solatmu ya di tempat yang masih terbuka, tapi di rumahmu itu lebih utama daripada engkau solat di mana? Di masjid kaummu. Wa solatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min solatiki fi masjidi. Loh, lihat Bu, Nabi lanjutkan Bu. Dan solatmu di masjid kaummu itu lebih utama daripada kamu harus apa? Solat di masjidku, kata Nabi SAW. Makanya saya pribadi sampai saat ini ya, kalau ditanya bagi orang-orang atau bagi para wanita yang umroh, ketika ditanya mana yang lebih utama bagi seorang wanita ketika dia sedang melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, apakah sholat di rumah, apakah di hotel, saya pribadi sampai detik ini masih condong kepada pendapat yang mengatakan di mana? Di hotel. Ini saya pribadi. Jangan walah. Nggak ada masalah Bu. Loh serius nggak ada masalah. Ya, kalau jenengan tetap mengatakan dalam artian di pondok apa namanya? Di masjid, ya tidak ada masalah, karena Nabi SAW juga bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Perhatikan di sini. Nabi SAW mengatakan apa? Janganlah kalian melarang para wanita yang kalian miliki untuk apa? Ketika mereka ingin pergi kemana? Ke masjid. Tapi Nabi tidak berhenti sampai di situ. Nabi katakan apa? Wa buyutuhunna khairun lahunna. Akan tetapi rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada apa? Untuk apa? Untuk mereka. Maka saya pribadi Bu ya, kalau ditanya mana yang lebih utama Ustaz bagi wanita yang sedang umroh atau haji, sholat di Masjidil Haram, sholat di hotel? Sholat di hotel itu lebih utama.
Tapi saya tidak melarang kalau wanita itu apa? Pergi ke masjid selama apa? Mereka bisa menjaga dirinya dari apa? Dari berhias yang terlalu apa? Berlebihan. Kan tahu sendiri Bu ya, Indonesia Bu. Sebagiannya kalau pas mereka lagi umroh bayuh ya. Ya Allah, model apa ayo ono ya. Pokoknya ini semari ne umrah ya, ne wis mari tahallul kan istirahat sehari. Besok pas melaku embo ya selfie, model sing danga, model sing duduk kemudian kamera diletakno, wah ke modelis. Saarat-arat. Model sing apa pipine dicekel, wah ya sama keluarganya tetap. Cuman ya wallahu a'lam bissawab ya. Saya sampai pernah loh Bu ya. Ini jujur ya. Pernah dalam salah satu umroh, ya saya bimbing juga. Saya ditanyai sama siapa? Sama mutawib, Ustaz, jamaah itu antum apa kan Ustaz? Kok mereka enggak pernah share-share foto? Ya memang ana larang, ana khawatir jadi fitnah di grup kita ini nanti. Soalnya Anda pernah pengalaman dari kawan, jadinya sebenarnya Anda larang sudahlah. Tapi kalau mereka tetap memaksa itu urusan mereka. Yang penting sudah bukan larang. Saya bilang jangan terlalu banyak apa share foto. Ya. Nah, perhatikan. Kan tadi disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman apa? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Apa sih mana tabarruj? Ya. Apa sih mana tabarruj? Yang pertama, ada banyak makna tabarruj. Perhatikan ya. Imam Mujahid rahimahullah berkata begini, tabarruj artinya kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yadayi rijal fadhalika tabarrujul jahiliyati. Perhatikan. Kata Imam Mujahid rahimahullah berkata, apabila seorang wanita itu keluar dari rumahnya lalu berjalan di antara kaum lelaki, ya, maka itulah yang menamakan apa? Tabarruj. Ya, berdasarkan tafsir dari Imam Mujahid rahimahullah taala, maka para wanita yang mohon maaf berjalan di tengah-tengah para kaum lelaki sudah melakukan apa? Tabarruj, ya. Maka berhati-hati. Kalau bisa ya kecuali makanya jangan keluar kalau tidak apa terpaksa. Dan juga wanita itu harusnya punya apa? Rasa malu apa yang begitu apa tinggi. Ya. Jangan apa namanya? Ingin tampil, ya jangan punya apa? Kebiasaan ingin show off. Ingin apa? Muncul di depan masyarakat, enggak usah. Wanita itu sudah di balik layar saja. Tak usah muncul di depan apa? Di zaman muncul apa? Di depan apa? Para lelaki. Naudzubillah. Ya. Sekarang ada inilah Miss ini. Wah, ini kan tampil semuanya, Bu. Ya. Miss, ya. Saya enggak mau sebut ya. Miss pokoknya. Yang kedua, kata Imam Qatadah tentang mana tabarruj artinya apa? Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannujun fanahallahu an dzalika. Perhatikan yang kedua. Mana tabarruj yang kedua yaitu apa? Apabila seorang wanita keluar dari rumah lalu apa? Wanita itu berjalan berlenggak-lenggok dengan langkah yang manja. Mbo ya apa iki? Kira-kira ya apa? Maksudnya kan ta'annuj wa takassurun ta'annujun artinya apa? Ya berlenggak-lenggok, langkahnya itu memikat apa? Lawan jenis, ya. Banyak enggak sekarang? Yo, adalah. Kalau saya mau bilang banyak kelihatannya kok enggak pantas karena saya enggak pernah mensurvei, cuman ya ada. Yang ketiga, ya perhatikan, kata Imam Muqatil bin Hayyan, beliau mengatakan begini. Tabarruj artinya apa? Annaha tulkil khimara ala ra'siha wala tashudduhu fayuwari qalaidaha wa qurtaha wa unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha wa dhalika tabarruj thumma ummat nisa'ul mu'minina fit tabarruj. Tabarruj artinya apa? Seorang wanita dia itu menggunakan kain kerudung atau menggunakan kerudung tapi tidak diikat sehingga apa? Sehingga mohon maaf,
tulqil khimar, dia menggunakan kerudung ala ra'siha, di atas kepalanya, wala tashudduhu, tidak mengikatnya, ya, fayuwari qalaidaha, sehingga apa, tampaklah anting-anting mereka. Ada tuh kan orang pakai jilbab tapi ketok apa, antingnya. Ada apa enggak? Banyak sekarang. Alhamdulillah kalau kalian jenengan apa tidak. Ada orang pakai jilbab tapi apa, kalungnya apa, kelihatan. Ya, ada apa tidak? Ada. Ada orang pakai jilbab tapi apa, gulune ketok. Ada apa tidak? Ada. Ada orang pakai jilbab rambut burine ketok. Ada apa tidak? Ada. Banyak, Bu, ya. Maka kalau kita melihat apa namanya, begitu banyaknya ya fitnah yang terjadi pada zaman sekarang, ya, maka mengerikan sekali, Bu, ya. Maka mengerikan apa sekali. Makanya perempuan itu banyak-banyak di mana, di rumah. Lanjut, ya. Dan firman Allah Ta'ala berfirman, fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun, dan janganlah kalian itu apa, yakni merendah-rendahkan suara kalian sehingga apa, ada orang yang berkeinginan terhadap kalian itu, ada punya penyakit dalam hatinya apa, berkeinginan sama kalian. Ojo manja lah suara ini, biasa sing teges. Ya, ojo ambek tukang sayur yang ngono sing teges. Ya, ojo neplok-neplok punggungnya tukang sayur. Nanti bisa maknanya beda nanti, Bu, ya. Alah, Pak, ambek diteplok punggungnya. Ojo larang-larang toh, ya. Sing api, Pak, ojo larang-larang, Pak. Sing api, Bu. Ojo manja. Ya, suara manja tahu, Bu, ya. Jenengan tahu sendirilah. Nek saya yang manja bahaya nanti, ya. Ojo larang-larang toh, Pak. Aku iki duwe mek sakmene lho. Wis teges, Bu. Kayak orang Madura gitu loh, Bu. Saya Masya Allah orang Madura, ya. Ketika kemarin ke pasar hewan, Bu, kalau nawar itu, Bu, ngeri, Bu. Kalau saya orang Surabaya ke sana mungkin akan mundur, Bu. Ngeri kalau nawar, Bu. Ini ndak sakmene, ndak tacul. Tapi pakai bahasa Madura, Bu, ya. Saya butuh penerjemah soalnya. Apa dek ngomong tak tahu. Nih gak sakmene, gak tacul, ya. Bahkan sampai sebagian orang ini yang juga dilarang, yaitu apa? Sumpah sambil bergeledek dek, untungku sakmene. Sampai ngomong ngono, Bu. Tapi ya tegas, tapi keliru, ya. Nah, jenengan juga jangan sampai begitu, maksud saya. Ketika panjenengan yaitu apa, ngomong sama orang biasa saja. Nggih, Pak, matur nuwun, nggih, sami-sami, ya. Hati-hati di jalan, ya, selesai. Ada yang bisa dibantu? Kelas selesai. Ojo, ada yang bisa dibantu? Ya, kayak resepsionis bahaya, Bu, ya. Lanjut. Allah berfirman, ya, tentang merendahkan suara dalam surat An-Nisa, tadi mohon maaf, ayat surat Al-Ahzab ayat 32. Sekarang perintah untuk apa? Merendahkan apa? Suara. Dalam surat An-Nisa ada motor yang bunyi. Surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan, la yuhibbullahul jahra bisu' minal qawli. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan apa? Dengan terus terang, kecuali apa? Orang-orang yang dianiaya. Kemudian tentang apa? Tentang menundukkan pandangan, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah mengatakan, wa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka apa? Menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna, ya, dan janganlah apa? Mereka menunjukkan yaitu apa? Perhiasan-perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali yang sudah biasa nampak dari siapa? Dari dalam apa? Di dirinya sudah nampak biasa. Ya, maka berhati-hati para ummahat, begitu banyak sekali, ya, tugas panjenengan dan tugas seorang suami juga ketika panjenengan apa? Berada di mana? Di rumah. Maka sering-seringlah apa? Di mana? Di rumah. Ojo metu-metu, suara yang baik, ya kan? Karo tonggone ya sing api, ya, karo cacai sing api, karo ipar-ipare ya sing api wae, ya. Kemudian wa qaulur Rasul alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'il lati idza nadarta ilaiha saratka,
sebaik-baik wanita ialah apa yang apabila engkau pandang maka dia akan membuatmu senang. Wa idza amartaha atau atska apabila dia kamu perintah atau atska maka dia akan mentaatimu. Wa idza gibta anha hafizatka fi nafsiha atau fi nafsiha wa malika apabila engkau keluar dari sisinya atau engkau enggak ada di sisinya, hafizatka dia akan menjaga dirimu dalam jiwanya, kehormatannya, ya, dan juga apa? Hartamu juga akan apa? Dijaga, ya. Kemudian misalnya ketika seorang laki-laki ingin apa? Ingin ke masjid misalnya, seorang wanita ingin ke masjid, sebenarnya enggak dilarang. Kata Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Ya, janganlah kalian melarang apa? Para istri untuk apa? Untuk dia itu apa? Pergi kemana? Ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'danat imra'atu ahadikum apabila salah seorang istri dari kalian meminta izin ilal masjidi fala yamna'ha, jangan dilarang. Maka kalau sudah diberikan izin oleh seorang suami, ya, oleh seorang suami untuk pergi ke masjid, ya pergunakan apa? Dalam apa? Ketaatan. Jangan pulang dari kajian mampir ke kafe tapi tidak minta izin. Nah, mampir ke kafe, pulang minta izin dulu. Kalau boleh, kalau enggak ya pulang. Ya, jangan mampir kemana-mana kecuali dengan apa? Seizin dari siapa? Dari suami. Terus yang selanjutnya, kata Nabi SAW mengatakan, idzanu lin nisa'i bil laili ilal masajidi. Kata Nabi SAW mengatakan, izinkanlah seorang wanita itu untuk pergi ke masjid pada waktu apa? Malam. Karena memang di masa itu, ya, mungkin ada dari wanita-wanita di masa Nabi SAW yang mereka itu ingin pergi, ya, ke masjid pada waktu apa? Malam. Dan Nabi SAW memberikan apa? Pembolehan. Lanjut, di antara hak suami, sudah habis ya, saya tambahin ya, yaitu seorang istri tidak diperbolehkan untuk berpuasa sunnah saat suami apa sedang berada di rumah kecuali dengan apa? Seizinnya. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Kata Nabi SAW mengatakan, tidak halal, tidak boleh bagi seorang wanita antasuma untuk dia berpuasa wa zawjuha syahidun sedangkan suaminya berada di rumah illa bi idzni kecuali dengan apa? Seizin suaminya. Jangan puasa, Bu, ya. Puasa Ramadan sudah selesai, puasa qadanya sudah selesai apa belum, Bu? Ada yang belum? Ada, segera diselesaikan, Bu. Cepat. Kalau yang selesai itu wah senang sekali, udah selesai. Merdeka dia, ya. Merdeka, ya. Minta tolong sama suami untuk nemani, Bu. Mas, kancanono, Mas. Aku sesuk poso. Suami ini dilalan jawab, "Mode, aku ini Ramadan ya dewian poso." Awakmu ndak ngancani. Jawab lagi, Bu. Lah ini aku poso ya aku dosa, Mas. Wong haid kok dikongkon apa? Poso Ramadan. Jawab, jangan kalah hujah sama seorang apa lah. Dalam artian apa? Yang seperti guyon bercanda, ya. Bukan untuk membantah. Misalnya kayak kemarin kayak tadi tuh, Mas, kancanan aku poso sesuk, aku udah enak masuk dewian, Mas. Nyenengan misalnya besok hari libur ya. Nah, besok libur, Bu. Anak ada kegiatan puasa, Bu. Cepet ya. Lani 1 hari. Jumat libur lagi kalau nggak salah ya. Puasa lagi, Bu, ya. Nggak apa-apa, puasa lagi. Qadha, segera selesaikan qadhanya, ya. Jangan sampai apa? Kebetulan misalnya suami, Mas, aku boleh puasa apa tidak? Jangan, kalau misalnya enggak usah, Dek. Sesuk aku nang omah ndak metu-metu. Ya wis, meneng, ya. Mau maksudnya suami ndak metu-metu maksudnya dikongkon masak ta? BE suaminya mau ngajak apa? Makankah, ya? BE suami ini moro-moro ngajak apa? Ngajak silaturahim kah? Sambil makan pula kah? Maka tidak boleh bagi seorang istri dia berpuasa sedangkan apa? Sedangkan suaminya berada di rumah tanpa apa? Seizinnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Di antara ya kewajiban dari seorang istri ialah apa? Dia berusaha untuk menerima, untuk ridha setiap pemberian dari siapa? Sang suami.
apabila banyak disyukuri dengan kesyukuran yang lebih tinggi, apabila sedikit juga disyukuri. Maka saya nasihatkan kepada para wanita di sini yang suaminya misalnya sudah punya gaji tetap, banyak-banyak bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala, ya. Karena dengan gaji tetap itu setidaknya pengeluaran panjenengan tiap bulan itu sudah aman secara secara hitungan matematika. Tetapi ya di samping itu pula seorang wanita harus banyak bersyukur. Masih banyak di luar sana ya seorang wira swasta ya yang panjenengan suaminya wira swasta juga bersyukur Bu ya. Terkadang laku banyak maka uangnya pun juga banyak. Laku sedikit maka juga disyukuri. Ada teman saya Bu ya, Masya Allah, saya kalau lihat statusnya itu senang saya. Senangnya itu kenapa? Yang pertama dia muslim, yang kedua setiap apa yang dia pegang dari hewan kurban itu, dari hewan-hewan itu mesti laris manis Bu. Terakhir tadi pagi saya lihat statusnya dia itu jual domba. Dia tuh calo Bu ya. Calo itu maksudnya ada orang nitip dijuali, tapi murah-murah dia. Dia jual tadi pagi itu kalau nggak salah statusnya sudah sampai 210 ekor domba tok Bu. Saya pernah ke rumahnya di Manggarai di Jakarta sana. Dia orang Betawi, muslim, udah ngaji Masya Allah ya. Masya Allah dia mengaji rutin nih, saya tahu. Masya Allah Bu, laris manis Bu. Bahkan mohon maaf ya, dombanya itu belum datang. Misalnya ya, kayak tadi malam dia udah stok. Ayo Ji, dia ngomong gini, ayo Ji, ada 6 ekor nih, 6 ekor baru, tapi masih di mana? Masih di kandang. Besok langsung ready antar rumah, minimal ambil 5. Habis Bu, langsung nggak ada 1 jam, 5 ekor itu. Yes, domba pokoknya. Tapi murah-murah. Harga 1,3, 1,1 ya, dombanya kecil-kecil ya, sesuai dengan apa ukurannya. 1,6, bahkan yang jumbo-jumbo yang kayak yang saya kemarin jual itu ya, yang 100 kilo dia jual itu semuanya habis ke Haji Fulan, Pak Fulan, pengusaha Fulan, habis semuanya total 210 ekor. Anggap aja nek seekor payu 1.000 Bu ya. Berarti piro Bu duit Ibu? 21 juta. Mek modal apa? Handphone ambek abab. Saya tahu rumahnya, saya pernah ke rumahnya dia. Masya Allah dia orang yang baik sekali. Saya waktu pulang ke rumahnya Masya Allah dibawai hadiah pisau. Ya saya senang, alhamdulillah ya. Nah Masya Allah Bu ya. Maka ini kalau pas lagi banyak bersyukur Bu, istrinya senang banget, gimana nggak senang lagi banyak 210 ekor. Apalagi dia punya usaha sampingan, yaitu dia usaha aslinya itu jual topi pet ya. Ya topi pet, topi golf, topi. Yang kedua dia tuh jual apa lagi? Jual pisau. Yang ketiga dia jual susu. Susu kambing Bu dia jual. Sampai Masya Allah, Ji, ada orang tanya ya, Ji, pesan 5 liter, ada tapi belum. Apa maksudnya Bu? Ada 5 liter tapi belum diperah gitu loh. Sabar Ji, dia pesan 3 liter. Masya Allah, laris Masya Allah. Ya, semoga Allah berkahi perdagangannya. Ya nih, dan dia orangnya namanya orang ya dia masih muda ya. Ada yang ruwet di handphonenya Bu, langsung diblok sama dia. Serius. Ada orang ruwet ya. Kalau kita orang kan mungkin nggak tega ya ngeblok orang ya. Kayak ada pelanggan itu kan terkadang ada yang tidak etis omongannya. Sama dia langsung diblok Bu. Ruwet blok aja dah. Nah, sama dia nih ya. Masya Allah. Maka apabila seorang suami pas lagi seret, maka panjenengan bersyukur. Pas lagi lapang juga banyak bersyukur. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah berfirman, hendaknya orang yang mampu memberikan nafkah itu sesuai dengan apa?
kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizqu, barang siapa yang Allah Ta'ala sempitkan rezekinya, falyunfik mimma atahullah, maka tetap diberikan haknya sesuai dengan apa yang telah Allah berikan. Misal kemarin makan ayam karena kemarin pas banyak, hari ini pas sedikit, makannya apa? Dirubah tahu tempe. Ada, dinamis aja, hidup tidak ada masalah. Kemarin bisa beli daging, ya, hari ini kalau dapatnya sedikit, hanya bisa beli bandeng, ya, namanya daging bandeng, ya. Kan daging bandeng toh. Kemarin beli yakni beli kambing, alhamdulillah, ya. Sekarang qadarullah wa masyafa'al, hanya bisa beli sate kambing 5 biji. Disyukuri. Ya, kemarin beli kambing 1 kilo, sekarang beli kambing 5 biji, disyukuri. Maka siapapun wanita yang diberikan rezeki oleh para suaminya dalam keadaan lapang, dia banyak bersyukur, dan dalam keadaan sempit dia juga banyak bersyukur. Yang selanjutnya yaitu seorang wanita, apa ya terjemahan yang diterjemahkan ini anaknya? Enggak ada di buku, Bu, sebentar. Seorang wanita itu hendaknya ini haknya suami, ya, bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anaknya dengan penuh kesabaran dan ketulusan, ya. Ketika seorang suami, ya, pergi keluar, maka nek iso pas suaminya sudah pulang, anak-anak itu sudah beres. Yang ganteng, jangan sampai ya, si suami ini mendapati anaknya belum mandi, nggak pas, Bu, ya. Atau anaknya belum makan, nggak pas juga, ya, Bu, ya. Atau anaknya nggak keurus, yang nggak pas, ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya kalau seorang istri itu dilarang untuk menyakiti suaminya, suami juga dilarang untuk menyakiti istrinya. Dalam artian ada hal-hal yang jangan sampai membuat ini suaminya sakit. Rumah kotor, anak-anak belum bersih, kemudian kopi tidak ada, padahal sudah ada kopinya di rumah. Itu jangan, berusaha untuk dihindari. Suami tidak suka harus diketahui. Suami senang harus diketahui. Suami benci harus diketahui. Suami cinta harus diketahui. Suami, istri harus tahu. Begitu pula suami. Istri suka suami harus tahu. Istri benci istri harus tahu. Suami harus tahu. Semua harus tahu sama. Karena intinya pernikahan itu ialah yaitu dia berusaha untuk menyatukan, yaitu saling menutupi kekurangan. Jangan saling membongkar, ditutupi kekurangan fulan dan fulan itu tutupi. Makanya dalam sebuah hadis tentang wanita yang menyakiti suaminya, Nabi SAW bersabda begini kepada para wanita, la tu'dhim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril in la tu'dhihi qatalakillahu fa innama huwa dakhilun indaka yushiku an yufariqaka ilaina. Kata Nabi SAW sabda, janganlah para wanita itu menyakiti hati siapa suaminya saat di dunia. Kenapa? Bisa jadi nanti para istrinya yang berada di mana, di surga nanti dia berkata la tu'dihi, jangan kau katakan jangan kau sakiti suamimu. Qatalakillah, semoga Allah mencelakakan dirimu. Ini bidadari yang berkata, Bu. Qatalakillah, semoga Allah memerangi dirimu. Fa innama huwa dakhilun indaka, ya. Kata bidadari berkata, sesungguhnya suamimu itu adalah harta benda yang sangat berharga di sisimu. Yushiku an yufariqaka ilaina, hampir-hampir itu suamimu yang kamu sakiti itu akan kembali menuju kepada siapa? Kepada diri kita. Jadi para bidadari di sana juga yaitu berkata kepada para suami yang tersakiti itu sampai seperti ini. Ini menunjukkan istri dilarang berat untuk menyakiti siapa? Suami. Sebagaimana pula seorang suami dilarang berat untuk siapa? Menyakiti siapa? Istrinya. Yang terakhir yaitu Ya, ini penting juga, ya.
seorang suami istri itu harus saling menjaga apa? Rahasia rumah tangga. Jangan diumbar-umbar. Dijaga rahasianya, Bu. Jangan kayak sebagian para pesohor di negeri ini yang mereka itu justru senang bahkan dijadikan konten, yaitu apa? Sebagian dari kehidupan apa? Rumah tangga mereka. Pas eker-ekeran, ya ini apa? Pas eker-ekeran, oh enggak dulu tuh, ya ini aku ini yang dimarahin dia. Oh tahu enggak sih dulu tuh dia baunya kayak begini. Ngapain coba? Tahu sih dia nih ngambil ATM aku, katanya mau dipakai ini. Oh kayak apa ya? Kok seneng lo gitu dia diumbar-umbar. Ya, yes itulah mereka. Berbeda dengan panjenengan. Panjenengan ketika hidup itu apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk apa? Mencari ridhonya manusia yang menghasilkan cuan, ya. Karena dengan konten itu datang kepada mereka yaitu apa? Cuan, ya. Maka panjenengan tidak demikian. Ada kejelekan suami ditutupi dengan apa? Dengan menasihati. Begitu pula jenengan ketika dinasihati suami karena suami melihat kecacatan panjenengan, kekurangan panjenengan, maka apa? Ditutupi. Karena apa? Karena inilah pernikahan, yaitu apa? Saling menutupi kekurangan yang satu dengan juga apa yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Para ummahat, saya tidak bisa lanjut lagi dan juga mohon maaf ya. Mungkin segera diumumkan bahasa Arab untuk sementara libur dahulu. Saya lupa qadarullah tadi memberitahu karena ini saya ada keperluan di luar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang soleh dan solihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.